Shalom, selamat pagi semua, Bapak Ibu semua. Hari ini kita kembali beribadah secara online, tapi biar itu tidak menghambat persekutuan kita dengan Tuhan. Hari ini kita siapkan hati kita, mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Saatku Menyembahmu. buat waktu yang masih Kau beri bagi setiap kami, untuk kami bersama-sama bersekutu mengalami Engkau dalam hidup kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu firman-Mu Tuhan,
Kami haus akan kebenaran-Mu. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami, Tuhan. Kami berikan hati seorang murid, telinga seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Roh-Mu yang tidak terbatas ruang dan waktu bekerja di tengah-tengah kami, terutama di hati kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu semua, saya percaya kita semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi prima. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana firman menuntun langkah kita, firman yang mengubah hidup kita, bahkan firman yang meneguhkan, menguatkan setiap kita. Firman Tuhan diambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ayat ini seringkali kita dengar, bahkan kita baca. Namun hari ini kita akan belajar bersama-sama dari ayat ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Banyak orang berkata bahwa iman itu bertentangan dengan logika. Namun sebenarnya Bapak Ibu semua, sebelum kita beriman, pasti kita menalar dulu sesuatu. Kita mengolah dengan pikiran kita. Bahkan di dalam Roma 10 ayat yang ke-10, kalau Bapak Ibu semua baca di rumah, Roma 10 ayat 10 dikatakan di situ, dengan hati kita percaya. Iman itu kata benda, guys semua. Nah, kata benda, iman itu kata benda, kata kerja dari iman itu apa? Percaya. Nah, percaya itu letaknya di mana, guys semua? Percaya itu letaknya di hati. Kata firman Tuhan, Roma 10 ayat 10 dikatakan, dengan hati kita percaya. Sumber kepercayaan kita dari hati. Apa itu percaya? Percaya itu kita menaruh pengharapan kita menaruh segenap hidup kita kepada seseorang. Itu percaya. Nah, iman adalah apa? Iman itu kumpulan dari kepercayaan kita. Apa yang kita percayai, itu iman kita. Nah, firman Tuhan berkata, dengan hati kita percaya. Siapa yang kita percayai? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib menebus segala dosa dan pelanggaran kita, bahkan Ia mati dan bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita. Bahkan Yesus juga bersyafaat bagi kita. Bahkan ketika Dia mati di kayu salib, Dia telah memenangkan setiap kehidupan kita. Kita sering membaca firman. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita membaca firman, kita mulai berpikir, lalu dari pikiran kita masuk ke hati kita, dan kita mengambil sebuah tindakan untuk melakukan firman, sehingga firman itu berbuah dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Ibrani 11 dikatakan, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan dalam hidup kita? Pasti ada sesuatu yang kita harapkan. Begitu banyak yang kita harapkan. Nah, dari kumpulan sesuatu yang kita harapkan itu, itulah iman kita. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatunya, iman kita, semua. Kita tahu kisah seorang Yusuf. Ketika dia mendapat mimpi dari Tuhan, dia berjalan dengan imannya. Dia terus melangkah. Ketika ada orang-orang yang memfitnah dia, bahkan keluarganya menyakiti dia, iri hati terhadap dia, namun apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf selalu berpikir benar. Dia selalu berpikir benar karena dia tahu dan dia kenal siapa Allahnya. Itu yang menjadi kunci Yusuf. Kenapa Yusuf begitu berhasil dibuat oleh Tuhan? Karena dia mengenal siapa Allahnya. Ketika dia mengenal siapa Allahnya, saya percaya semua, hidup Yusuf berkenan bagi Tuhan. Hidup Yusuf berkenan
di hadapan Tuhan. Ketika hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, dia mengalami hal-hal yang ajaib bersama dengan Tuhan. Ketika dia melakukan hal-hal yang baik, banyak orang yang tidak menyukainya. Bahkan dia difitnah sampai dia masuk ke penjara. Terus apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tetap lakukan yang terbaik. Dia tetap menjaga hatinya. Dan sampai satu titik Tuhan angkat dia menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir. Dan ketika dia berjumpa kepada saudara-saudaranya, apa yang dikatakan Yusuf? Kamu mereka-rekakan yang tidak baik, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Bukankah di dalam firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu bicara apa? Bicara tentang apa yang kita alami dalam hidup kita. Penderitaankah, kesesakankah, kesakitankah, apapun yang kita alami, firman Tuhan katakan dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tapi ingat ayat selanjutnya dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yusuf begitu mencintai Tuhan sehingga hal-hal yang menyesakkan hatinya, fitnahan orang, bahkan iri hati orang terhadap Yusuf, saudaranya sendiri. Kalau kita melihat dengan mata jasmani kita melihat begitu sengsaranya hal-hal yang dialami oleh Yusuf. Tapi Yusuf bisa tetap menjaga hatinya karena dia mengenal siapa Allahnya. Kita beriman kepada Tuhan karena apa? Karena kita mengenal siapa Allah kita. Pengenalan kita akan Tuhan harus terjadi terus-menerus Bapak Ibu semua. Dalam kehidupan kita sehari-hari 24 jam harus terjadi terus-menerus kita mengenal Tuhan. Dalam proses pengenalan kita akan Tuhan, Tuhan akan bawa kita terus naik, terus naik, terus naik. Walaupun situasi yang sulit yang kita alami dalam hidup kita. Kita akan melihat salah satu contoh yang di Alkitab dikatakan dia adalah seorang pejuang iman yang luar biasa. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Nah, ayat yang pertama kita akan lihat besok. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Allah mencoba Abraham. Judul perikopnya kepercayaan Abraham diuji oleh Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Perhatikan, Allah memberi perintah kepada Abraham, ambillah anakmu Abraham, anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Anak satu-satunya yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Dan ketika dia lahir, dia tumbuh menjadi dewasa, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Abraham, ambillah anak yang engkau kasihi. Abraham sangat mengasihi anak itu, korbankanlah ia. Kalau kita berpikir secara nalar jasmani kita, sepertinya Tuhan ini konyol. Dia yang berjanji, dia yang mau ambil anak itu, justru dikorbankan. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia taat.
Dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia nggak banyak tanya, nggak banyak apa. Oh Tuhan, karena Engkau yang memerintah, aku lakukan. Abraham lakukan. Ingat Bapak Ibu semua, iman Abraham bukanlah iman yang konyol, bukan iman yang tanpa alasan. Kenapa Abraham bisa mengambil sebuah tindakan taat kepada Tuhan? Karena Abraham mengenal siapa Allahnya. Di mana ayat bahwa kita dapat mengatakan bahwa Abraham itu sangat mengenal ayahnya? Kita baca Bapak semua. Nih, ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Iya anakku." Bertanyalah ia, Ishak, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ketika mereka berjalan menuju Gunung Moria, ke tanah Moria, bujangnya ditinggalkan oleh Abraham. Jadi Abraham berangkat bersama Ishak menuju tempat yang disuruh oleh Tuhan. Dalam perjalanan Ishak bertanya, "Bapak, di manakah korbannya? Di manakah korban bakaran itu? Domba untuk korban bakaran itu?" Lalu Abraham menjawab, "Tuhan yang akan menyediakannya." Kenapa Abraham begitu yakin bahwa Tuhan akan menyediakannya? Walaupun sekalipun, saya bisa berkata seperti ini penafsiran saya, sekalipun Tuhan tidak menyediakan, saya percaya iman Abraham ketika anak itu mati, Tuhan mampu untuk membangkitkan anak itu. Itu yang diyakini oleh Abraham. Dia mengenal siapa Allahnya. Ini yang terpenting bagi setiap kita, Bapak semua. Kita harus mengenal siapa Allah kita. Proses pengenalan Abraham terhadap Allahnya begitu dalam. Yang pertama, ketika Tuhan menyuruh dia keluar dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan kepadanya, dia keluar dan sampailah dia di tanah Kanaan, dan Tuhan berkata, "Inilah tanah yang akan dijanjikan." Dan apa yang setiap apa yang Tuhan firmankan pasti Tuhan lakukan. Dan itu Abraham alami dalam hidupnya ketika dia berjanji bahwa dia akan memberikan seorang keturunan dalam kehidupan Abraham. Dan itu terjadi. Pengalaman itulah yang membuat Abraham semakin mengenal siapa Allahnya. Dan ketika Tuhan meminta sesuatu yang dia sangat kasihi, Abraham berani untuk melakukannya karena dia kenal siapa Allahnya. Oleh sebab itu, Bapak semua, dalam proses apa yang kita alami dalam hidup kita, seharusnya membawa kita untuk mengenal Allah kita semakin lebih dalam lagi. Hal yang sulitkah yang kita alami? Hal yang membuat kita bahagiakah? Seharusnya semua hal itu membuat kita semakin mengenal siapa Allah kita. Bukankah firman-Nya berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagian kita, kasih Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, Bapak semua. Dan percayalah akan firman-firman-Nya, hidupilah firman-firman-Nya. Ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang ajaib akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan ketika Abraham mau menyembelih Ishak, Tuhan berkata, Abraham, jangan bunuh anak itu. Dan ending dari cerita ini, akhir dari cerita ini, Tuhan menyediakan domba untuk menjadi korban bakaran. Apa yang dipikirkan oleh Abraham itu terjadi. Bukan berarti Abraham main-main mengorbankan karena dia tahu, tidak. Dia tetap lakukan itu dengan kesungguhan. Seandainya anak itu pun mati, Abraham yakini bahwa anak itu akan bangkit kalau Tuhan menghendaki.
kepada Tuhan karena dia mengenal siapa Allahnya. Ini iman yang luar biasa. Iman yang mengenal siapa Allahnya. Iman kita bukanlah iman konyol, tapi iman kita adalah iman yang mengenal siapa Allah kita. Dia pencipta, dia menguasai segala sesuatu, dia berdaulat atas segala sesuatu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat 31 mulai. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Imani, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Perhatikan ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat guys, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Anda yakin bahwa Allah ada di pihakmu? Yakinlah bahwa Allah ada di pihak kita. Ketika kita percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kerajaannya hadir dalam hidup kita. Dia hadir dalam hidup kita. Dia ubahkan masa lalu kita menjadi berharga, menjadi sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Masa lalu yang menyakitkan kita diubah menjadi sesuatu yang menyejukkan hati kita. Oleh sebab itu, Baisma, hiduplah tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun kita hidup dalam penindasan. Di ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada, Bapak. Mungkin akhir-akhir ini kita mengalami kesesakan dalam hidup kita. Ingatlah, kasih Kristus ada dalam hidup kita. Kasih Kristuslah yang melenyapkan ketakutan dalam hidup kita. Hiduplah di dalam kasih Kristus, dan saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang kuat, yang terus dekat dengan Tuhan, yang terus mengandalkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan bawa kami untuk terus berada di dalam hadirat Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam hidup kami. Terus bekerja Tuhan dalam hati kami. Terus berkarya Tuhan dalam hidup kami. Siapa kami tanpamu? Kami bukanlah apa-apa. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu, mencintai-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Penderitaan, kesesakan, apapun Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Begitu dalamnya kasih-Mu terhadap kami Tuhan Yesus. Kami mau imani Tuhan. Kami mau belajar untuk lebih mengasihi Engkau. Hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Abang berdoa untuk setiap jemaat-Mu, bahwa jemaat-Mu itu terus lebih dekat kepada Engkau di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Bahwa umat-Mu itu tetap berdiri di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Berkati setiap usaha-usaha umat-Mu,
Apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus dibuat Tuhan berhasil. Berkati kota kami Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Seandainya itu terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami mau percaya bahwa Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Biar kami tetap berharap kepada Engkau, tetap memegang janji-janji-Mu Tuhan. Hari ini kami berdoa biarlah shalom Tuhan turun atas kota kami. Damai sejahtera Allah turun atas kota kami. Perlindungan Tuhan turun atas kota kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kota kami ada di hatinya Tuhan. Orang-orang yang ada di kota kami ada di hatinya Tuhan. Nyatakan belas kasih-Mu atas kota kami. Kuasa dan kasih-Mu mengalir atas kota kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kamu berdoa Tuhan, dimanapun umat-umat-Mu berada. Oh Tuhan, mereka berada dalam perlindungan Tuhan. Kau bentengi mereka Tuhan. Hindari Tuhan dari hal-hal yang tidak baik di dalam nama Yesus. Biar hati mereka terus haus dan lapar akan pribadi-Mu. Bawa terus umat-Mu untuk lebih mengenal Engkau semakin lebih dalam lagi. Bahwa itu untuk hidup berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami semua semakin hari boleh semakin menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi aktivitas umat-Mu selanjutnya, biar Allah yang memberkatinya, Allah yang melindunginya. Terima kasih Bapa di sorga. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau di dalam dan di luar rumahmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu ketika kau membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Janji Tuhan, apa saja yang kau buat, dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada putranya Yesus, dan persekutuan yang indah, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Om.